Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke baik, selamat malam. Di sini saya akan memberikan pendidikan kesehatan tentang asam urat atau gout arthritis. Ya, oke. Langsung saja kita masuk pada pengertian daripada asam urat. Nah, mungkin sebelumnya adik-adik atau kakak-kakak sekalian sudah pernah mendengar tentang asam urat? Sudah sih, tapi rasanya belum. Oke baik. Langsung saja. Jadi asam urat adalah sejenis penyakit sendi yang terjadi akibat peningkatan kadar asam urat di dalam darah. Jadi adanya peningkatan purin biasanya. Jadi purin itu menumpuk pada sendi sehingga membentuk kristal. Jadi kristalnya itu menyebabkan radang sendi dan juga pembengkakan sehingga timbul nyeri pada sendi. Nah, untuk gejalanya itu yang pertama adanya pembengkakan pada sendi, kemudian punggung kaki akibat timbunan daripada purin tadi. Kemudian yang kedua akan adanya pasien yang terkena asam urat ini akan merasakan nyeri atau rasa sakit yang hebat apabila tidak diberikan obat ya, karena adanya radang sendi tadi. Nah ini juga bisa mengganggu pola istirahat dan juga tidur pasien. Nah kemudian yang ketiga, pasien juga bisa mengalami demam. Kenapa? Karena adanya radang sendi tadi yang memicu respon tubuh, maka akan terjadinya demam seperti itu. Oke. Kemudian kesulitan dalam berjalan dan juga beraktivitas karena bengkak dan juga nyeri tadi. Ini yang menghambat. Oke. Nah, apabila asam urat ini tidak diobati akan menyebabkan kerusakan sendi yang permanen. Nah, ini akan menyebabkan kelumpuhan dan tidak bisa berjalan secara total permanen seperti itu. Nah ini biasanya itu menyerang pada siku, kemudian jari, kemudian pergelangan tangan, serta tumit dan juga lutut seperti itu. Nah kemudian penyebabnya kenapa? Seperti yang saya jelaskan tadi, karena kadar purin yang meningkat dalam darah. Nah kadar purin ini berasal dari mana? Nah kadar purin ini merupakan faktor risiko dari yang pertama memiliki keluarga yang juga menderita penyakit asam urat. Jadi ini juga merupakan penyakit keturunan atau karena faktor gen. Jadi dari ayah atau ibu diturunkan kepada anaknya. Nah kemudian yang kedua, itu baru saja mengalami cedera atau menjalani operasi. Kemudian yang ketiga, mengonsumsi makanan yang kandungan purinnya tinggi. Itu seperti daging merah, jeroan, seafood ya, makanan laut seperti udang, salmon, kemudian Tuna. ya seperti itu tuna, kemudian sarden. Kemudian mengkonsumsi minuman beralkohol dan juga minuman tinggi gula, kafein, seperti itu. Kemudian menggunakan obat-obatan, kemudian beberapa obat-obatan kemoterapi. Nah ini bisa menyebabkan asam urat tadi. Kemudian memiliki kondisi medis tertentu seperti diabetes, kemudian sindrom metabolik, penyakit jantung, gagal ginjal, masalah tiroid, kolesterol tinggi, leukemia, anemia, kemudian hipertensi dan obesitas. Nah penyakit-penyakit ini itu bisa menyebabkan terjadinya asam urat. Oke, kita langsung saja kepada komplikasi. Jadi komplikasi dari asam urat ini apabila ditangani maka akan menyebabkan komplikasi. Yaitu yang pertama, munculnya benjolan keras atau disebut dengan TOFI. Nah terbentuk akibat penumpukan kristal asam urat. Jadi itu dia akan adanya timbunan keras, dia akan membengkak. Dari situ ada timbunan daripada purin atau asam urat tadi. Kemudian asam uratnya akan kambuh. Jadi asam urat ini tidak bisa diobati, hanya bisa dikontrol. Jadi kadar asam urat kadar asam urat dalam darah itu hanya bisa dikontrol dengan cara melakukan pemeriksaan seperti itu. Jadi tidak bisa diobati, hanya bisa dikontrol dalam batas normal. Kemudian penyakit batu ginjal. Nah, komplikasi daripada asam urat itu bisa menyebabkan batu ginjal. Kenapa? Karena terjadinya penumpukan kristal purin secara berlebihan. Nah, kristal purin ini akan menumpuk pada ginjal sehingga terjadi pembentukan batu ginjal seperti itu. Jadi itu adalah komplikasi daripada asam urat. Nah, kemudian untuk pencegahannya itu dengan tidak mengonsumsi makanan tinggi purin seperti makanan seafood, kemudian makanan tinggi purin seperti sayur kangkung, kemudian daun ubi, kemudian ya bayam, pokoknya makanan lautan seperti udang, ikan, pokoknya ikan salmon. Nah itu yang mengandung tinggi purin. Nah itu
yang menyebabkan terjadinya asam urat. Nah, seperti itu. Kemudian untuk pengobatannya. Jadi kalau adik-adik atau teman-teman yang menderita asam urat maupun orang tua atau tetangga bisa segera dianjurkan untuk ke puskesmas atau rumah sakit untuk mendapatkan terapi obat-obatan. Jadi obat-obatan yang akan diberikan itu obat-obatan yang berfungsi untuk menurunkan kadar purin dan asam urat, kemudian mengobati radang dan juga demam, kemudian obat-obatan anti nyeri untuk menurunkan nyeri. Seperti itu. Ya, jadi mungkin sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Apakah ada pertanyaan? Tidak. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.